This call is now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 analisis promosi online terhadap minat kunjungan web Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan hasil analisis kami dengan judul Analisis Promosi Online Terhadap Minat Kunjungan Web Konsumen E-commerce di Indonesia pada tahun 2022. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Dewi Ratna dan Mutiara Maulidina. Akan saya jelaskan. Oleh saya sendiri, di sini ada latar belakang. Di Indonesia sudah banyak perusahaan di bidang marketplace. Perusahaan bersaing untuk memenangkan peringkat atau ranking pertama di Indonesia dengan memiliki kelebihan dan kekurangan di setiap e-commerce. E-commerce terus meluncurkan inovasi terbaru melalui promosi dengan meluncurkan diskon dari harga atau dari setiap toko yang bekerja sama dengan e-commerce atau marketplace di Indonesia. E-commerce merupakan penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang atau jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, TV, atau jaringan teknologi lainnya. Sedangkan marketplace merupakan platform tempat bertemu atau perantara antara penjual dan pembeli. Di sini merupakan sumbernya dari pas.com 2021. Next. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa Shopee adalah peringkat pertama dari pengunjungan web terbanyak di tahun 2020. Marketplace sudah bersaing dengan perusahaan marketplace lainnya. Untuk salah satu marketplace di Indonesia yang mendapatkan peringkat pertama untuk kategori jumlah terbanyak kunjungan melalui web itu Shopee. Next. Penelitian ini merupakan penelitian pertama mengenai penerapan teknik proyeksi bisnis dengan menggunakan metode Trendless Square yang berkaitan dengan kunjungan web marketplace di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memproyeksi bagaimana hasil ramalan di tahun 2022 pada beberapa marketplace yang dianalisis. Nah, di sini ada yang akan kami analisis atau menggunakan teknik Trendless Square. Yang pertama ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Blibli. Next. Nah, di sini ada secara singkat dari sejarah Shopee. Pada tahun 2015, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura. Shopee pertama kali meluncur sebagai marketplace customer to customer atau sering kita sebut dengan C2C. Namun kini mereka telah beralih ke model hybrid C2C dan business to customer. Semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama pada tahun 2017, platform ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari 4 juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Next. Yang selanjutnya ada Tokopedia. Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh
William Tanuwijaya, dan Leontinus Alva Edison pada 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Pada tahun 2016, Tokopedia menghadirkan produk teknologi finansial, produk vintage Tokopedia terdiri dari dompet digital, investasi terjangkau, kredit modal bisnis, kartu kredit virtual, produk proteksi. Scoring kredit berdasarkan data untuk produk pinjaman, investasi, serta layanan keuangan lainnya. Pada tahun 2019, Tokopedia meluncurkan jaringan gudang pintar bernama Toko Cabang di 3 kota yakni Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Layanan gudang ini bertujuan untuk membantu para penjual di marketplace tersebut dalam memenuhi pesanannya. Next. Selanjutnya ada Lazada. Lazada Group adalah sebuah perusahaan e-commerce Asia Tenggara yang didirikan oleh Rocket Internet dan Piri Poignen pada tahun 2012 dan dimiliki oleh Alibaba Group. Pada tahun 2014, Lazada Group mengoperasikan situs-situs Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, meraih sekitar 640 juta US dollar dari beberapa putaran investasi dari para investornya seperti Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, JP Morgan Chase, dan Investment AB, Kinetic, dan Rocket Internet. Lazada Indonesia sendiri didirikan pada tahun 2012 dan beroperasi hingga kini. Next. Sini ada Bukalapak. Bukalapak merupakan salah satu perusahaan e-commerce di Indonesia. Dari pemilik brand shopping lokal melalui grup pemilikannya yang didirikan oleh Ahmad Syaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Muhammad Fajrin Rashid pada tahun 2010. Bukalapak awalnya merupakan toko daring yang memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah untuk merambah ke dunia maya. Pada Februari 2015, Bukalapak mengumumkan pendanaan seri B dengan masuknya grup MTIK yang memiliki stasiun televisi SCTV, Indosiar, dan O Channel. MTIK masuk ke Bukalapak melalui anak perusahaannya, yaitu PT Kreatif Media Karya atau KMK Online. Di sini ada Blibli. Blibli berdiri di tahun 2011, merupakan e-commerce buatan Indonesia dengan model bisnis yang fokus pada B2B, B2C, dan B2B2C. Pada tahun 2017, Blibli mengakuisisi Tiket.com dalam mendorong ekspansinya di bidang traveling, meliputi pemesanan transportasi dan akomodasi. Pada tahun 2021, Blibli melakukan akuisisi terhadap PT Supra Boga Lestari Tbk, perusahaan pengelola sejumlah supermarket seperti Ranch Market dan Farmers Market. Untuk memperkuat strategi omnichannel, untuk itu Blibli bekerja sama dengan pemilik merek, distributor resmi, serta pemilik bisnis terpercaya, termasuk para pelaku UMKM, untuk menjadi mitra penjual di dalam platform perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Latifah. Ya, baik.
Untuk selanjutnya ada metode penelitian. Untuk metode penelitian ini sendiri, kami menggunakan metode least square yang datanya diperoleh secara sekunder dari survei dan dianalisis secara kuantitatif deskriptif. Untuk informasi desain penelitian, yang pertama kami membuat survei pengunjung web e-commerce dari beberapa website. Setelah itu dibuat kajian pustakanya dengan penelitian lapangan, library research, dan dokumentasi. Setelah itu lanjut dianalisis dengan metode least square atau kuadrat terkecil dan dihasilkan hasil dari penelitian dan analisisnya. Ini adalah hasil penelitian pertama yang kelompok kami buat. Kami memilihnya berdasarkan sering atau jarangnya ada pengunjung dari web di beberapa tahun. Kami mulai dari 2017, 2018, 2019, dan 2020. Untuk tahun 2021 masih belum ada karena kuartalnya dihitung pada tanggal 31 Desember. Dan diperoleh data yang paling sering ada 5 dan sisanya ada 11 untuk kualifikasi yang jarang. Datanya telah diperoleh dari hasil analisis kelompok kami. Yang pertama adalah Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan Shopee. Dan jumlahnya kurang lebih jika dirata-ratakan itu ada Tokopedia dengan 109 juta, setelah itu lanjut ke Bukalapak, ke Shopee, dan Lazada, dan Blibli. Blibli di sini agak sedikit rendah ya, karena dia rentannya lumayan, karena dia lebih banyak di traveling terutama. Oke, lanjut. Yang pertama adalah Lazada. Untuk Lazada sendiri ada penurunan sehingga didapat pada tahun 2022 itu ada 131 juta 119.800 data pengunjung. Setelah itu, data kunjungan e-commerce Lazada ini terlihat dari bagaimana kita melihat adanya garis yang menurun. Ini diperoleh dari 2017, 2018, 2019, dan 2020. Sehingga perkiraan pada tahun 2022 ini ada sekitar 22 juta 21.800 pengunjung. Lanjut ada Tokopedia. Untuk Tokopedia ini ada peningkatan meskipun tidak banyak, tapi ada pemerolehan dari datanya, artinya dia tidak stagnan menurun. Ini bisa dilihat dari 2019, 2020, dan di 2022 ada peningkatan sebesar 140 sekian. Dan ini diperoleh dari hasil analisis dari tahun ke tahun, di mana dari 82 sekian ini menjadi 140 juta web pengunjung. Lanjut ada Blibli. Untuk Blibli ini ada penurunan karena dari 18 juta 307.500 menjadi 18 juta 488.350 data pengunjung. Setelah itu ada Bukalapak. Bukalapak ini datanya menurun ya karena didapat dari hasil yang kurang baik. Ada penaikan tapi dia tidak signifikan, artinya dia bisa saja goyang. Setelah itu ada Shopee. Untuk Shopee ini ada peningkatan meskipun dia tidak banyak melakukan gencaran promosi ataupun branding, tapi Shopee ini sudah sering terkenal di masyarakat sehingga daya minatnya membuat orang-orang tertarik dengan Shopee. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Kak Dewi. Waktu dan tempat saya persilakan.
Dan selanjutnya di sini ada hasil pembahasan. Hasil peramalan berdasarkan persamaan yang sudah dibuat dapat disimpulkan dan dipresentasikan bahwa data pengunjung e-commerce di tahun 2022 mendatang adalah, bisa dilihat di sini ada tabel ya teman-teman. Di sini ada 5 e-commerce yang sudah dipilih dari hasil banyaknya kunjungan web. Di sini ada Lazada dengan kunjungan sebanyak 13.119.800, dan di sini ada Tokopedia sebanyak 140.228.430. Di sini ada Blibli banyak 18.488.350, dan ada Bukalapak sebanyak 75.734.890, dan terakhir ada Shopee sebanyak 159.701.780. Ini adalah hasil data yang sudah diramalkan menggunakan metode least square. Dan next, di sini ada hasil pembahasan lanjutan, di mana presentasi kunjungan web e-commerce yang telah diramalkan menggunakan metode least square untuk tahun 2022 mendatang. Bisa dilihat lagi ya, di sini ada diagramnya. Untuk kunjungan yang paling tertinggi itu adalah Shopee, dan yang paling rendah itu adalah Lazada, di mana Shopee ini mendapatkan 159.701.780 kunjungan. Dan disusul dengan Tokopedia dengan peringkat kedua sebanyak 14 juta, 228.430, disusul dengan Bukalapak sebanyak 75.734.890, disusul dengan Bibi sebanyak 18.488.350, dan terakhir adalah Lazada sebanyak 13.119.800. Dari peramalan yang sudah diramalkan dapat dipresentasikan dan dapat dilihat dari diagram ini ya teman-teman. Di sini bisa terlihat bahwa pengunjung paling tinggi nantinya yaitu Shopee, dan yang paling terendah adalah Lazada. Dan di sini ada kesimpulannya. E-commerce merupakan penyeberangan, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang atau jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, TV, atau jaringan teknologi lainnya. Perkembangan e-commerce dan teknologi di Indonesia semakin meningkat seiring berjalannya waktu, sehingga kedua hal ini merupakan hal yang dapat berkolaborasi untuk alat perkembangan dalam mengoperasikan dan mengembangkan bisnis online yang ada di Indonesia. Bukan hanya perkembangan teknologi yang menjadi faktor banyaknya pengunjung web, namun salah satu faktor lainnya adalah promosi online, yang dimana telah diramalkan bahwa pengunjung web akan semakin meningkat. Dengan adanya promosi online ini dapat membantu untuk penyebaran bisnis kepada masyarakat secara lebih luas. Sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.